Ibu Peggy Setiawan dan dia juga siap untuk dites DNA asalkan kalian bantu biaya atau ada orang yang biayai, dan Uya Kuya kemungkinan akan mau biayai. Hola netizen yang tercinta, ucapan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tidak sesuai dengan realitanya. Peggy Cianjur mengaku sebagai pengangguran yang mendapat uang dari hasil ngojek. Namun begitu, ia justru kedapatan memakai cincin mewah Blue Sapphire. Dia anak pertama dari pasangan Cecep Dahlan Setiawan dan Elis. Cecep mengaku berprofesi sebagai kuli bangunan, sedangkan Peggy mengatakan dia mencari nafkah dengan cara ngojek menggunakan motor adiknya Muhammad Fauji. Dalam banyak foto dan video, tampak Peggy Setiawan Cianjur memakai cincin dengan batu warna biru. Banyak yang menduga batu biru di cincin Peggy Setiawan merupakan jenis Blue Sapphire. Namun belum dapat terkonfirmasi dugaan itu. Hanya saja Blue Sapphire dikenal dengan keindahannya yang memikat dan selalu berhasil mencuri perhatian. Selama kemelut dalam polemik kasus Bina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur disangka sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi menuding Peggy dititipkan pada Cecep agar lolos dari kasus Bina Cirebon. Namun hal itu terbantahkan dengan segala bukti yang dimiliki Peggy dan Cecep. Cecep bahkan memiliki akta kelahiran Peggy Setiawan yang dibuat pada 19 September 1997. Dia juga menyimpan semua ijazah Peggy Setiawan termasuk kartu keluarga. Dari semuanya tidak terbukti bahwa Peggy Setiawan mengubah identitasnya. Hanya saja Peggy memang mengakui bahwa dirinya merupakan anggota geng motor Moonraker. Dia bergabung pada 2017 setahun setelah lulus dari SMK di Cianjur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nges mau paling bahan klarifikasi dari wae Peggy Cianjur. Eta netizen ku nempo wae deui kenal leungeun anu make batu Blue Sapphire. Mangkani klarifikasi batu Blue Sapphire mah kudu jeung ahli batu permata anjing. Jeung heran teh kasus Vina daripada loba fakta anu terungkap kalah loba klarifikasi anjing. Wawancara dengan Kang Deddy ini yang poin-poinnya saja ya teman-teman. Yang pertama, Peggy Setiawan ini itu anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya itu laki-laki juga ya teman-teman. Dan yang kedua, ayahnya ini itu telah berpisah dengan ibunya Peggy. Yang ketiga, pekerjaan dari Peggy Setiawan ini itu kadang-kadang ngojek pada waktu malam hari. Dan dia menggunakan motor adiknya ya teman-teman. Kang Deddy Mulyadi sudah mendatangi rumah Peggy Setiawan atau anak Pak Cecep, dan tetap saja kalian masih tidak percaya dan tetap menghujat mereka. Oke, Uya Kuya juga sempat menelpon Peggy Setiawan di sesi lagi bikin podcast dengan Rama. Di situ dia sudah klarifikasi semuanya. Bahkan kalian tetap menghujat balik Uya Kuya sekarang. Ibu Peggy Setiawan dan dia juga siap untuk dites DNA asalkan kalian bantu biaya atau ada orang yang biayai, dan Uya Kuya kemungkinan akan mau biayai. So, bila perlu kalian juga yang menentukan rumah sakitnya biar kalian puas, biar kalian nggak curiga lagi dengan rumah sakit yang akan dibayar nanti. Logika ketika Sunjaya menitipkan anak kepada Cecep itu setelah kejadian tragedi di tahun 2016, itu logikanya. Oke, saya tidak bahas di sosial media dia di 2016 ke atas, tapi kita tarik 2016 ke bawah. Di tanggal 28 Agustus 2016, pas 1 hari setelah kejadian tragedi Vina di Cirebon, di sini ada tek-tekan nih mereka nih. Dan ini temennya sudah saya cross-check juga asli orang Cipanas. Jadi bukan orang Cirebon. So berarti Peggy waktu itu masih ada di Cipanas. Kita tarik lagi nih mundur 15 Agustus, ini juga bersama teman-temannya. Dia juga ada di Cipanas, di daerah Cianjur atau Cipanas. Itu kan berdekatan ya mereka ya. Di situ sudah ada tuh tek-tekan juga, dan kalian bisa cek juga akun-akun dia, akun-akun teman-temannya, dan itu memang bener-bener orang daerah Cipanas. Ini juga ada di tanggal 12 Agustus, itu juga ada teman-temannya juga. Kalian cross-check tuh teman-temannya, itu juga orang daerah sana semua. Tidak ada sangkut paut orang Cirebon. Ini jauh sebelum kejadian tragedi Vina karena tanggal 12 Agustus. Dan satu lagi, ini dia atau ini adalah mantan Peggy. Di sini ada perempuan yang namanya Nia, itu saling tek-tekan. Ya bahasa alay-alayan lah, Peggy seorang bukan Peggy Setiawan. Di situ saya cross-check sini ya akunnya, ternyata memang orang daerah sana juga. Artinya dari dulu memang Peggy ini hidupnya ada di area sana, bukan di area Cirebon. Artinya dia itu kalaupun dititipkan, masa iya harus dititipkan jauh sebelum kejadian tersebut? Itu sangat tidak mungkin. Jadi bisa dipastikan dia tidak ada hubungan sama Pak Sunjaya. Oke, sudah paham sampai sini? Ini juga yang sempat beredar bahwa dia dituduh temannya Eki. Dia kenal sama Eki karena ada foto bareng sama Eki. Padahal kalau kalian lihat itu tahun 2019. So tahun 2019 Eki itu sudah almarhum karena dia meninggal di tahun 2016.
Jadi sudah dipastikan ini bukan Eki, di situ ada akunnya. Kalau kalian cek komentar, di situ ada orangnya. Kalian cross check, hidupnya masih ada dan masih normal-normal saja. Saya kasih satu logika lagi. Kalaupun dia adalah pelaku, masa iya sih pelaku kejahatan yang hukumannya adalah seumur hidup, dia dengan tetap menggunakan akun tersebut update sosial media terus sampai tahun 2023? Coba logika. Kalau dia buron, itu sudah, dia tuh bakalan main cantik tau. Dia tuh bakalan membersihkan nama-nama tersebut, tidak akan menggunakan sosial media tersebut dari 2016 tersebut. Gak mungkin orang yang menjadi DPO itu membiarkan dia bermain sosial media dengan cara seperti itu tuh sudah sangat-sangat tidak mungkin. Ada yang bertanya, kan Peggy Setiawan kuli bangunan juga bermain sosial media, bahkan dia sempat Sherlock, masa dijadikan tersangka? Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, apa bedanya kalian harus memikirkan hal ini juga kepada Peggy Setiawan? Masa mungkin seorang DPO nge-share lokasi? Masa mungkin seorang DPO tetap menggunakan nama Peggy, posting semua foto? Coba kalian pikir, bijaklah bermain sosial media. Ketika kalian melihat berita atau menerima suatu berita, telaah dulu, tabayun dulu, cari faktanya baru lalu percaya. Oke? Jangan main hujat orang sembarangan. Di video ini saya tidak membela keluarga dari Bupati, karena juga saya tidak dibayar dari mereka dan saya tidak kenal juga dengan mereka. Kalau kalian masih curiga dengan Bupati itu bahwa anaknya ada keterlibatan, oke, saya setuju. Kalau memang kalian curiga, silahkan mencari bukti-bukti lagi. Di situ saya tidak bahas tentang Bupati ya di sini ya. Saya lebih bahas kepada bahwa Peggy Setiawan, saya pastikan 1000% tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Sunjaya. Itu saja. Jadi dalam pandangan saya, si Peggy Cianjur ini memang anak Pak Cecep ya. Juga menonton ada Indigo yang bilang bahwa si Peggy anak bupati, kemudian banyak peramal yang bilang bahwa si Peggy anak Bupati Cirebon. Namun saya mengajak gitu loh, kita berpikir secara logika ya, bukan ramalan-ramalan ya, ataupun pemanggilan jin korin dan lain-lain yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Namun di sini adalah opini saya pribadi, bisa salah, bisa benar. Saya mengajak kalian berpikir secara logika. Begini, ini sudah zaman canggih, zaman teknologi, zaman internet, ya. Dan Facebook itu sudah ada sudah lama ya, 2004 2009 ke atas ya, hampir semua orang sekarang punya Facebook. Begitupun Instagram ya, orang banyak punya Instagram. Jangankan anak pejabat, orang biasa banyak punya Instagram dan Facebook. Nah, logikanya anak bupati tersebut, bapak bupati itu pasti punya media sosial. Anaknya yang ketiga anaknya, kalau kalian bilang Peggy, okelah keempat atau kelima anaknya, pasti semua punya media sosial. Pasti saudara ini saling mengupload PT atau mengupload foto-foto di media sosial bersama ya. Begitupun ibunya pasti punya media sosial, menantunya punya media sosial. Jadi keluarga ini pasti punya media sosial dari lama ya. Nah, logikanya pasti mereka ada saja satu saja foto mereka benar-benar yang asli, foto bersama. Atau setidaknya si Peggy yang Peggy Cianjur ini foto dengan bapak bupati ini, atau Peggy Cianjur ini berfoto dengan ibu wakil bupati ini, atau Peggy Cianjur ini berfoto dengan salah satu keluarga tersebut. Ya, pasti ada saja satu fotonya. Saya tanya kepada kalian, ada nggak satu fotonya? Sampai sekarang nggak ada. Yang benar ya, bukan editan atau sekelebat-sekelebat gitu. Nggak ada, fotonya nggak ada mereka bersama. Yang ada di kronologi Peggy Cianjur dengan ibunya 2016 ke atas. Kalau Facebook, aplikasi Facebook kronologi susah diedit, itu ada. Tapi kalau coba kalian satu aja foto, nggak ada. Foto Peggy ini berfoto dengan salah satu di antara mereka, nggak ada. Ya, kita punya banyak hacker, punya banyak yang bisa netizen menunjukkan CCTV. Namun sampai hari ini tidak ada foto Peggy Cianjur berfoto dengan salah satu keluarga tersebut secara langsung, bahkan dengan ayahnya. Jadi kita jangan memaksakan biar ada gitu loh ya. Nah, yang kedua, kemarin ijazahnya fotonya itu kan nggak ada. Dia nunjukkan ijazah SD, fotonya nggak ada. Banyak netizen bilang, tuh kan fotonya nggak ada berarti bohong. Loh, begini, dalam pandangan saya justru itu yang jujur. Kalau misalnya dia buat ijazah palsu, kemudian dia bayar orang untuk bikin ijazah palsu atas sekolah SD Cianjur, orang yang bikin pasti akan nyuruh si Peggy Cianjur ini untuk ngambil foto di SD dia waktu di Cirebon. Kemudian foto SD itu dipasang di ijazah ini, kemudian ditunjukkan netizen ya, biar meyakinkan. Namun dia tidak melakukan itu, fotonya hilang, dia bilang hilang. Artinya dia jujur gitu loh. Kalau dia mau nipu, dia tinggal ambil foto SD di Cirebon, dia pasang di sini di Cianjur. Kalau dia mau niat nipu, tapi
dia alami, hilang ya hilang gitu loh. Justru fotonya nggak ada itu asli, itu alami, dia jujur gitu loh. Ya, dan selanjutnya saya nggak tahu hubungan Pina dengan Peggy yang kalian bilang anak bupati ini ya. Anak bupati ini kalau sekolah pasti sekolahnya kelas elit. Kalau benar anak bupati, Pina dia anak orang yang kurang mampu, pasti sekolahnya anak kurang mampu. Kemudian si Peggy ini Moonraker, si Eki XTC. Saya nggak tahu sambungannya bisa kalian sambung-sambungkan gitu. Ya, itu. Nah, selanjutnya ini kan kalian si Peggy ini sudah tamat SD, SMP, SMA, entah kuliah atau apa. Kalau benar anak bupati. Jadi kalau semacam anak bupati atau sudah pernah sekolah seperti itu, banyak punya teman, banyak punya kenalan di sekolah. Guru-guru mengenal dia, ya. Anak bupati, anak wakil ibu wakil bupati, pasti para Kapolres, Kapolda kenal dengan anaknya. Pasti banyak tentara kenal juga dengan anaknya. Banyak di lingkungan kenal dengan si Peggy ini. Jadi udah di Cirebon mungkin udah ratusan ribu yang kenal dengan Peggy ini, anak bupati. Nah, sekarang ketika tiba-tiba kasus Pina viral, dicari orang bernama Peggy, tiba-tiba si Peggy ini mendadak dipindah menjadi anak Pak Cecep, klarifikasi menjadi anak Pak Cecep, itu sama dengan menyerahkan diri. Pasti ketahuan, gampang ketahuan. Jadi itu udah mustahil bagi saya. Udah ratusan ribu orang yang kenal dengan dia, anak bupati, kan gitu maksud kalian. Anak bupati, sekarang tiba-tiba dicari Peggy. Terus dia mendadak beberapa hari kemudian pindah menjadi anak Pak Cecep, klarifikasi. Pasti ketahuan sama dengan menyerahkan diri itu. Ya, jadi bagi saya itu udah mustahil. Terus sekarang Uya Kuya mau menghipnotis anak ibu wakil Bupati Cirebon itu ya, mau dihipnotis oleh Uya Kuya. Dulu banyak yang komen, berani nggak dihipnotis? Akhirnya dia datang ke Uya Kuya mau dihipnotis. Terus komennya sekarang beda. Oh, paling Uya Kuya udah dibayar, Uya Kuya udah disetting gitu loh. Jadi saya nggak tahu mau maksudnya netizen ini. Untuk begini ibu-ibu, untuk ibu-ibu ya terutama, saya paham kalian berusaha untuk bisa membuat Peggy ini benar-benar ketahuan jadi tersangka. Sehingga kalau Peggy Cianjur ini ketahuan bersalah, maka Peggy yang kuli bangunan keluar, Peggy yang di Cianjur ini masuk ke sel. Itu kan maksudnya ini yang ditahan, itu yang keluar. Saya paham ibu-ibu. Tapi begini, saya juga paham bahwa Peggy yang kuli bangunan tidak bersalah. Tapi saya tidak mau orang yang tidak bersalah itu Peggy yang tidak bersalah, Peggy kuli bangunan yang tidak bersalah itu keluar, namun digantikan oleh orang yang juga tidak bersalah masuk gitu loh. Jadi saya mau yang tidak bersalah keluar, yang bersalah masuk, bukan orang yang tidak bersalah keluar, yang tidak bersalah menggantikan dia masuk gitu loh. Ya, saya paham maksud kalian, kalau bisa membuktikan Peggy Cianjur salah, maka Peggy kuli bangunan yang akan keluar gitu. Saya paham, tapi saya nggak mau yang tidak bersalah digantikan juga oleh orang yang tidak bersalah. Ya, jadi itu sangat sederhana polanya. Itu aja, terima kasih.